Dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, mengajukan Restoratif Justice, RJ, kepada penyidik. Restoratif Justice adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan melalui proses dialog dan mediasi antara pelaku, korban, serta pihak terkait lainnya. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi. Egy Sujana adalah ketua tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, yang pertama kali melaporkan tudingan ijazah palsu di Bareskrim Polri pada 9 Desember 2024. Sementara itu, Damai Hari Lubis merupakan seorang advokat dan aktivis hukum yang kerap menyoroti isu-isu sensitif. Ia sudah diajukan Restoratif Justice ke penyidik, pekan lalu, ungkap di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dalam konferensi pers, Senin, 12 Januari 2026, dikutip dari Kompas.com. Saat ini polisi menunggu persetujuan dari kedua belah pihak untuk upaya damai ini. Kami penyidik menunggu dari kedua belah pihak untuk permohonan RJ-nya. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum melalui Restoratif Justice, nanti akan kami fasilitasi sebagaimana KUHP maupun KUHAP baru kita, jelas Iman. Tanggapan pelapor, Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan, selaku pelapor telah memberi tanggapan terkait Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang mengajukan Restoratif Justice. Bahwa kemudian ada permohonan restoratif yang dilakukan pihak terlapor ya, kami menyambut baik, kami menganggap bahwa tidak ada masalah kalau memang itu adalah upaya yang baik, yang menuju sesuatu yang, kenapa sih kita harus memenjarakan orang, ujarnya saat memenuhi panggilan penyidik di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Senin, Ade mengungkapkan pengajuan Restoratif Justice ini akan dibicarakan terlebih dahulu dengan Jokowi serta tim hukumnya. Ia menyebut penyelesaian perkara lewat jalur restoratif sangat mungkin dilakukan mengingat laporannya merupakan delik umum. Kita pertimbangkan hal itu, sambil tetap berkoordinasi dengan pihak Bapak. Kalau memang itu dimungkinkan, maka kami tetap akan mengikuti apa arahan dari Bapak ya sehingga itu perlu kita kaji dulu bersama berdiskusi. Bersama Polda Metro, jelasnya, kedatangan Egy dan Damai ke rumah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menyambangi kediaman Jokowi didampingi kuasa hukum, Eli Danetti, di Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis, 8 Januari 2026, Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, membenarkan kunjungan Egy Sujana dan kawan-kawan. Kompol Syarif menyampaikan, saat pertemuan turut hadir Ketua Umum Relawan Jokowi, Rejo, Darmizal serta Sekretaris Jenderal Rejo Rahmat. Ya, betul pada sore hari Bapak Joko Widodo menerima silaturahmi dari Saudara Egy Sujana dan Saudara Damai Hari Lubis didampingi Saudari Eli Danetti selaku kuasa hukum Saudara Egy Sujana. Ujarnya kepada tribunnews.com, Jumat, 9 Januari 2026. Senada, Damai Hari Lubis membenarkan dirinya dan Egy Sujana ke rumah Jokowi untuk melunasi utang, bertemu dalam agenda tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, pada 16 April 2025 lalu. Benar, karena Egy minta ditemani oleh saya, di mana Egy merasa terbebani karena saat 16 April 2025 pada waktu TPUA ke Solo agenda silaturahmi Egy tidak hadir karena faktor sakit, ujarnya kepada tribunnews.com, dikutip Minggu, 11 Januari 2026, sehingga ke Solo ini merupakan bagian langkah-langkah agenda internal organisasi TPUA yang layak dijalankan. Jelasnya, Damai Hari Lubis mengaku tidak mau ambil pusing soal anggapan jika mereka berdua mendatangi Jokowi untuk meminta maaf mengingat status keduanya yang menjadi tersangka atas laporan Jokowi. Menurutnya, Egy Sujana selaku Ketua TPUA akan memberikan klarifikasi agar isu ini tidak menjadi liar dan bisa mencegah adanya fitnah kepada mereka. Di sisi lain, kuasa hukum Rai Suryo CS, Ahmad Hozinuddin, memastikan perjuangan membuktikan ijazah Jokowi masih berlanjut. Hozinuddin mengatakan hingga saat ini kliennya, yakni Rai Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma, dan beberapa lagi tetap meyakini ijazah Jokowi palsu. Klien kami tetap konsisten membongkar ijazah palsu Jokowi. Katanya kepada wartawan, Sabtu, 10 Januari 2026, Hozinuddin memandang pertemuan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan Jokowi tak ada kaitannya dengan objek perkara ijazah palsu. Menurutnya, sejak awal Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah memiliki kuasa hukum sendiri. Hozinuddin lantas menekankan kliennya tidak terpengaruh dengan manuver Egy dan Damai. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, polisi membagi dua klaster tersangka. Klaster pertama terkait dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Dalam klaster pertama ini ada 5 tersangka, yakni Egy Sujana, Kurnia Triroyani, M. Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Mereka dijerat dengan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27 AJO pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 JO pasal 45 ayat 2 UU ITE. Kemudian, klaster kedua,
terkait dugaan telah menghapus atau menyembunyikan dokumen elektronik milik orang lain serta memanipulasi dokumen. Dalam klaster kedua ada 3 tersangka yakni pakar telematika Rai Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, dan akademisi Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Ketiganya dijerat dengan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 Jo pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 Jo pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27 A Jo pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A ayat 2 UU ITE. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, polisi membagi 2 klaster tersangka. Klaster pertama terkait dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Dalam klaster pertama ini ada 5 tersangka, yakni Egy Sujana, Kurnia Triroyani, M. Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Mereka dijerat dengan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27 A Jo pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45 ayat 2 UU ITE. Kemudian, klaster kedua, terkait dugaan telah menghapus atau menyembunyikan dokumen elektronik milik orang lain serta memanipulasi dokumen. Dalam klaster kedua ada 3 tersangka yakni pakar telematika Rai Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, dan akademisi Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Ketiganya dijerat dengan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 Jo pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 Jo pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27 A Jo pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A ayat 2 UU ITE. Pemohon adjudikasi non litigasi untuk sengketa informasi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Bonatua Silalahi mengungkapkan kebahagiaannya setelah Majelis Komisi Informasi Publik KIP, memutuskan menerima seluruh permohonan gugatannya. Bonatua menegaskan, diterimanya permohonan sengketa ijazah Jokowi oleh Majelis KIP ini bukan kemenangan untuk dia sendiri tapi merupakan kemenangan untuk publik. Tak hanya itu, Bonatua juga menilai item-item yang ditutupi dalam ijazah Jokowi ini selanjutnya harus dibuka untuk publik. Jadi ya terus terang kita bahagia perjuangan kita ini. Sebenarnya saya akan kembali saya bilang bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik. Artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan. Apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah apa legalisir UGM dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama atau kok beda, kok dekannya ini tantangannya begini. Itu nanti akan dibuka semuanya yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir tanggalnya, ada ini kan banyak disembunyikan, di ijazah Jokowi. Kata Bonatua usai sidang di KIP, Jakarta, pada Selasa, 13 Januari 2026, dilansir Kompas TV. Permohonan sengketa ijazah Jokowi diterima Majelis KIP. Sebelumnya, Majelis KIP memutuskan menerima seluruh permohonan gugatan Bonatua Silalahi terkait sengketa informasi keterbukaan publik ijazah Presiden ke-7 Jokowi ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Republik Indonesia. Putusan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Majelis KIP Handoko Agung Saputro, Selasa, 13 Januari 2026. Memutuskan, menerima permohonan untuk seluruhnya, ujar Ketua Majelis KIP Handoko, Selasa, 13 Januari 2026, dilansir Kompas TV. Dalam putusannya, Majelis KIP menegaskan bahwa informasi salinan ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka. Menyatakan salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai pencalonan Presiden RI periode 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024 merupakan informasi yang terbuka. Ucap Handoko. Majelis juga meminta kepada termohon untuk memberikan informasi kepada pemohon. Meminta kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah keputusan ini berkekuatan hukum tetap, ujarnya. Lebih lanjut Handoko mengungkap sejumlah kesimpulan Majelis KIP berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh. Pertama, Handoko menyebut, Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan yang sedang dibahas. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum, atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo yang sedang dibahas, katanya. Handoko menyebut termohon juga memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa ini. Ia menambahkan, batas waktu pengajuan permohonan telah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan undang-undang. Handoko juga mengatakan pemohon memiliki alasan relevan untuk mengajukan permohonan informasi dalam perkara ini. 6. Pemohon memiliki alas hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam mengajukan permohonan sengketa akuo, ujarnya.
Selanjutnya, bagi pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan, Handoko menyebut pihak tersebut memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding kepada Peradilan Tata Usaha Negara, (PT UN), atau badan peradilan terkait. Setelah 14 hari atau setelah berkekuatan hukum tetap, maka nanti akan dimintakan eksekusi, ucapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.